Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, para mahasiswa sekalian, saat ini kita mulai pertemuan yang kedua atau kuliah ketiga dan keempat. Judul perkuliahan kita adalah mengenai subjek, objek, dan kewajiban pajak. Jadi ini masih masuk perkuliahan umum atau hukum formal di bidang perpajakan. Oke, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Pertama, definisi pajak, slide 1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Ini definisi menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH. Jadi saya hanya mengutip pendapat beliau. Lanjut, slide 2. Beberapa pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dan seterusnya. Kedua, pajak merupakan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan. Itu menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Subjek. Kita masuk pengertian subjek dan objek pajak. Pengertian subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dan atau yang melaksanakan tindakan hukum terhadap pihak lain dan atau yang mempunyai harta kekayaan dan penghasilan dan menurut Undang-Undang Penentuan Perpajakan harus dilakukan pembayaran pajak. Pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Ini biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan atau oleh bendahara jika menyangkut instansi pemerintah atau instansi swasta. Lanjut ya Bapak-bapak sekalian, sekarang masuk ya di slide 4 itu mengenai karakteristik pajak. Karakteristik pajak atau ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. 1. Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan. Bahkan saking bisa dipaksakannya, ya, apabila ada wajib pajak yang terlalu membandel tidak mau membayar pajak, bisa kita kenakan gazling atau disandera badan. Ya. Terus slide selanjutnya, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya pajak tidak boleh dipungut oleh pihak manapun gitu, umpama oleh pihak GAM atau pihak pemberontak atau pihak siapapun. Jadi ini mutlak adalah hak negara. Sekarang wajib pajak. Kalau kita bicara wajib pajak, maka wajib pajak sesungguhnya adalah kita semua. Tapi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perpajakan gitu, ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi wajib pajak dapat dibagi dua, itu orang pribadi atau badan, atau yang ketiga pemungut pajak gitu. Ya. Itu yang menjadi wajib pajak. Sekarang macam-macam wajib pajak. Wajib pajak dapat dibagi ke dalam dua macam, wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Ciri-ciri orang adalah wajib pajak dalam negeri apabila 1. Bertempat tinggal di dalam negeri, berkedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari. Itu ketentuan. Kita tidak tahu kenapa itu 183 hari yang menjadi batasan. Demikian. Nah, kalau wajib pajak luar negeri, tentu kebalikan orang yang berada di luar negeri atau bertempat tinggal di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari untuk 1 tahun perpajakan. Demikian. Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu.
objek. Ya, kalau tadi subjek, sekarang kita bicara objek. Objek pajak itu di slide 15 ya, adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak, baik berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Dalam bahasa Jermannya, bahasa sononya sebut Tatbestand. Jadi kita mungkin suatu ketika keadaan ekonomi negara tidak bagus, kita berusaha ekstensifikasi. Kalau tadinya belum menjadi objek pajak, bisa kita jadikan objek pajak, umpama objek pajak terhadap perdagangan e-commerce dan yang lain-lain. Kedua, contoh keadaan ya, contoh keadaan yang menjadi objek pajak itu kekayaan seseorang pada saat tertentu memiliki kendaraan, tanah dan rumah. Jadi saat tertentu. Kedua, perbuatan melakukan penyerahan barang karena jual beli, perjanjian dan sebagainya. Pada saat terjadi transaksi itu juga harus dikenai pajak. Ketiga, karena peristiwa. Segala sesuatu yang terjadi di luar perkiraan manusia, keuntungan secara mendadak, mendapat anugerah atau penghargaan yang didapat dinilai dengan uang, maka itu wajib kita kenai pajak. Umpamanya atlet atau seniman yang memperoleh hadiah. Nah, pajak hadiah itu harus kita pungut sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Seterusnya tadi kita ngomong ada wajib pajak itu wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri, pemungut pajaknya ya orang atau badan. Nah sekarang pemungut pajak bendahara juga, bendahara sebagai pemungut pajak itu pihak ketiga dan itu biasanya terjadi di instansi. Nah ini rasanya tidak perlu kita dalami karena kita tidak berkaitan dengan pendidikan perbendaharaan. Jadi bukan pajak untuk perbendaharaan, ini hanya pajak untuk pengetahuan kita, pengetahuan dasar perpajakan yang dalam bahasa hukumnya disebut hukum formal perpajakan gitu kan. Seterusnya slide 25, setiap WP wajib pajak itu harus memiliki nomor atau identitinya. Ibaratnya seperti kita mengendarai harus punya SIM, KTP juga harus punya nomor dan seterusnya. Pajak pun demikian. Jadi dikenal dengan nama istilah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Apa itu NPWP? Adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak ya, sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Semua badan diwajibkan memiliki NPWP, tidak terkecuali bendahara pemerintah. Tadi kita ngomong bendahara, pokoknya semua wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak. Itu tekanannya. Apabila kita menjadi wajib pajak atau ada kegiatan yang kita lakukan yang harus dipajaki, belum ada nomor wajib pajak, maka mutlak harus ada dahulu nomor wajib pajak. Ya. Demikian fungsinya, fungsi daripada NPWP itu ya antara lain sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Ketiga, mungkin juga NPWP itu berguna untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan yang harus mencantumkan nomor NPWP. Misal apabila kita mau pergi ke luar negeri atau travel atau dinas, kita harus clear dahulu terhadap perpajakannya. Jadi tidak boleh ada hutang pajak tapi kita keluar negeri. Nah, untuk memudahkan petugas perpajakan di bandara, kita wajib atau dengan mudahnya kita hanya melihatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak tadi. Nah, di sana akan dilihat apakah kita clear telah membayar seluruh hutang perpajakan atau tidak memiliki hutang pajak. Baru kita diperkenankan istilahnya exit permit untuk keluar. Mungkin juga fungsi NPWP yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Misalnya dalam urusan surat setoran pajak, laporan perpajakan. Seperti saat ini musim-musim kita membuat laporan perpajakan. Tapi gampang, sekarang udah sifatnya udah daring. Nah, jadi kita tidak perlu berhubungan secara langsung manual ke kantor
pajak di mana kita terdaftar. Selanjutnya, mungkin suatu ketika kita tidak butuh lagi NPWP karena kita tidak menjadi lagi wajib pajak gitu kan. Nah, buat apa kita mengantongi nomor wajib pajak? Akan lebih indah, akan lebih baik NPWP itu kita hapuskan saja. Nah, di sini dikemukakan apa penyebab NPWP bisa dihapuskan atau syarat NPWP dihapuskan. Pertama, WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, jadi tidak dibutuhkan lagi NPWP. Atau sebaliknya, warisan yang belum dibagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi, selesailah NPWP-nya, seperti itu. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta atau penghasilan. Jadi kalau memang digabung antara penghasilan suami dan istri misalnya, nah itu tidak perlu si istri atau si suami, terserah pilihan kepada pasangan suami istri itu memilih yang mana sebagai wajib pajak. Biasanya bagi mereka yang berpenghasilan lebih besar. Nomor 4, WP orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai wajib pajak. Apa itu? Misalnya WP sudah tidak punya harta, dia gila gitu kan. Nah, itu bisa dimintakan penghapusan wajib pajak, WP nomor pokok wajib pajak. WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jika perusahaan itu telah dilikuidasi, maka tidak perlu lagi ada NPWP, gitu kan. Itu antara lain yang bisa katakan. Kemudian dalam pelaksanaan akuntansi perpajakan sebagai penerimaan negara atau sumber pembiayaan negara, nah itu di pemerintahan dibuat mata anggaran untuk pengelompokan perpajakan itu, yang istilahnya disebut MAP atau mata anggaran penerimaan. Misalkan saja mata anggaran MAP 411121 itu khusus untuk mengelompokkan penerimaan negara dari PPh pasal 21. Artinya pajak orang pribadi. MAP 411122 pendapatan PPh pasal 22, badan atau pendapatan royalti dan sebagainya, seperti itu. Tapi kita jangan terpaku dengan penomoran ini. Penomoran ini bisa berubah setiap tahun tergantung perkembangan keuangan negara. Nah, tergantung juga perkembangan berapa banyak jenis pajak. Bisa terjadi merger nomor-nomor ini atau bisa juga diperbesar, diperbanyak nomornya, tergantung. Ini hanya untuk memudahkan saja akuntansi penerimaan negara, ya kan? Selanjutnya kita juga ngomong pemotong pajak. Ada ya, kita sebetulnya dia tidak wajib pajak, tetapi menjadi pemotong pajak yang melakukan pemotongan terhadap pajak orang lain atau karyawan atau siapapun yang menjadi tugasnya. Secara definitif, pemotong pajak itu merupakan istilah yang digunakan untuk pemungut pajak penghasilan (PPh) yang sudah jelas atau pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya, seperti pengeluaran untuk gaji, untuk upah, honorarium, imbalan jasa kerja, sewa bunga, dividen, royalti, dan seterusnya. Nah, itu biasanya honor kita, itu tidak kita yang membayar pajak, tapi udah langsung dipotong oleh pemotong pajak. Pemotong pajak itu tadi di awal-awal kita bicara, pemotong pajak bisa bendahara atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak. Nah, dialah yang berkewajiban menyetorkan pajak kita terhadap atau ke kas negara. Kemudian kita mendapat bukti potong. Nah, bukti potong itu nanti yang akan kita laporkan pada akhir tahun pajak, seperti pada saat ini, bahwa kita telah melakukan pembayaran pajak yang dipotong oleh pemotong pajak pada instansi atau kantor atau perusahaan di mana tempat kita bekerja. Itu satu pemahaman. Juga ada pemahaman lain, pemungut pajak itu adalah istilah yang biasa digunakan dalam pengertian yang sama dengan pengenaan pajak. Secara khusus, istilah pemungut pajak dipakai untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang belum jelas jumlahnya.
Jadi kalau pemotong pajak setelah jelas sudah pasti gaji 1 juta umpamanya dipotong 10%. Kalau pemungut pajak itu terhadap yang belum jelas jumlahnya. Misalkan kita umpamakan tadi atlet itu dipungut pajak atas hadiah yang diperolehnya. Hadiahnya itu belum pasti jumlahnya. Apakah dia juara 1 umpamanya, berapa hadiahnya, juara 2 berapa hadiahnya. Nah, terhadap pemungut pajak itu kita gunakan istilah pengenaan pajak, bukan pemungutan pajak. Kemudian pemungutan PPN dan PPNBM oleh bendahara terhadap pengusaha kena pajak. Nah, itu istilahnya juga pengenaan pajak. Hanya perbedaan istilah saja untuk memudahkan pemahaman di dalam dunia perpajakan. Seterusnya ada istilah pemungutan pajak pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang dibebaskan dari pemungut pajak. Misalnya pembayaran sampai dengan 1 juta tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, itu tidak dikenakan pemungutan pajak. Tapi ini tergantung perkembangan perekonomian. Kalau sekarang tidak mengenal batas 1 juta yang dibebaskan pajak, berapapun dikenakan pajak. Atau pajak impor, biaya impor masuk seperti pada awalnya $100 ke bawah tidak dikenakan biaya impor, biaya masuk, tetapi sekarang menjadi $3. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara gitu kan. Nah, itu kebijakan dalam dunia perpajakan, istilahnya kita sebut pajak ya reguleran. Jadi pengaturan ya pajak demi ya mengisi atau demi mencukupi kebutuhan penerimaan negara untuk melakukan pembiayaan negara. Itu bisa elastis, bisa diturunkan, bisa dinaikkan tergantung situasi. Saya pikir cukup sampai di sini pengetahuan dasar kita tentang pajak-pajak itu. Selanjutnya mungkin bisa diikuti kuliah ini dan kita bisa berdiskusi atau bertanya jawab melalui kuliah ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.